Bah. Dua laras kumbang yang lintawan yawan deye deye dik jaya mandragunaha yawan yawan.
Jambu. Jaka abang di rumah. Jaka abang di rumah dan dipakai. Bismillah. Arjuna mencari Nalagaring dan hendak menangkap Nalagaring. Tiba-tiba Nalagaring berubah menjadi ksatria nang pilih tanding, yaitu nang bergelar Bang Bang Kasemarang Dewa. Awas ikam orang negara Pandawa Lima. Arjuna, siapa ikam sanatria? Aku nang bergelar Bang Bang Kasemarang Dewa. Arjuna, ikam hari ini hanya tahu mendapat tandingan sanatria. Siapa ngaran ikam? Aku nang bergelar Bang Bang Kasemarang Dewa. Ikam Arjuna menuduh orang sembarangan, menyuntan, membawa mah payung mah daruna.
pun luar biasa. Kopi, le. Pak, terpaling kan? Paling. Ini kah?
dipimpin oleh kedua Patih Gagah Perkasa, yaitu Patih Angkut Buta dan juga Patih Angkit Buta. Ada ketinggalan. Bertaruhkan ada mendapatkan kunci mobil, nggih. Yang merasa ada kehilangan kunci mobil silahkan maju ke depan di meja MC. Siapa yang turun di Paseban?
Tes, bismillah, Allah, cek. Cek, oke. Sebentar lagi acara kita akan mulai. Sebelum dimulai, alangkah baiknya acara pada hari ini kita berpantun. KM tawa anu. Turun ke batang banyunya surut. Nah, lambat cakapnya bahasa. Turun ke batang banyunya surut. Membawa handuk sabun lawan sikat. Selamat datang di Gedung Pemuda Gambut. Selamat mengikuti workshop Damarwulan Banjar penuh dengan semangat. Hendak umpat membalas dulu Lun. Ulun sebuting lagi. Daun salam, daun katapi, namun jawab salam mudahan banyak berajaki. Nyaman-nyaman iwak haruan. Dimakan pakai cacapan hampalam. Bapak Ibu dan sanak berataan, izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang kami ucapkan tamu acara workshop kesenian Damarwulan Banjar yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Yang terhormat Ketua Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Banjar Bapak Humaydi Saleh MPD. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Bapak Tisno Hadi Hari Murti. Dan yang terhormat Seni Budayawan Dr. Andes Muhlis Maman. Dan yang terhormat seluruh peserta workshop dan tamu undangan sekalian yang berbahagia. Pada hari ini dengan penuh rasa bangga bersama saya Noprina dan rekan saya Jaini Rasid selaku MC pada hari ini yang akan menemani Bapak Ibu Kakak Aden peserta workshop kesenian Damarwulan Banjar. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Memasuki acara selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan Ketua Sanggar Seni Junjungan Naga Pusaka kepada Bapak Muhammad Harliansah Darman Eskom. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Disbud Porapar Kabupaten Banjar yang mewakili, yang terhormat Ketua Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Banjar yang mana diwakili penasihat kita Pak Humaydi dan Pak Julak Larau. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yang mana diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Bapak Tisno Hadi. Yang terhormat Kepala Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah 13 Kalimantan Selatan dan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Gambut yang mewakili, dan seluruh para peserta dan undangan yang ulun hormati, hargai, yang berbahagia pada saat pagi ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas rahmat dan hidayahnya jualah kita dapat berhadir dan silaturahmi pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para peserta dan seluruh undangan yang berbahagia, panitia pelaksana kegiatan workshop ini adalah Sanggar Seni Junjungan Naga Pusaka Gambut didukung oleh Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah 13 Kalimantan Selatan dan Tengah, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Banjar, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Pada kesempatan ini kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya workshop kesenian Damarulan Banjar dan pagelaran kesenian Damarulan Banjar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan dan seluruh usaha dan niat baik kita ini. Dan semoga iman, persaudaraan dan solidaritas kita semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Para peserta dan seluruh undangan yang berbahagia, perkenankan pada kesempatan ini ulun atas nama panitia pelaksana workshop kesenian Damarulan dan pagelaran Damarulan Banjar tahun 2025 dengan mengangkat tema Mari kita jaga dan lestarikan kesenian Damarulan Banjar, keseniannya Urang Banjar. Melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, workshop kesenian Damarulan Banjar dan pagelaran kesenian Damarulan Banjar ini dilaksanakan berdasarkan program fasilitas pemajuan kebudayaan tahun 2025 oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah 13 Kalselteng. Kedua, penyelenggara workshop kesenian Damarulan Banjar dan pagelaran kesenian Damarulan Banjar ini mempunyai tujuan untuk mengenalkan kepada lapisan masyarakat, khususnya para pelajar, guru, dan seniman akan kesenian Damarulan Banjar. Ketiga, workshop kesenian Damarulan Banjar dan pagelaran Damarulan Banjar ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari pelajar SMP sederajat, SMA sederajat, guru-guru kesenian dan seniman-seniman Kabupaten Banjar dengan jumlah keseluruhan kurang lebih 60 orang peserta. Keempat,
Pelaksanaan kegiatan workshop kesenian Damar Wulan Banjar dan pagelaran kesenian Damar Wulan Banjar ini akan dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 29 sampai 30 Agustus 2025 di Gedung Pemuda Gambut. Acara 2 hari ini, pertama workshop kesenian Banjar, dan pada sore hari ini pada pukul 5 sore akan diadakan acara atur dahar, itu terbuka umum. Mulai jam 5 sore maghrib break dan dilanjutkan sebelum isya kita selesai. Atur dahar yaitu disediakannya wadah 41 macam. Silakan dihadiri kalau ingin mengetahuinya. Dan besoknya kami akan mengadakan pagelaran Damar Wulan Banjar umum, secara umum. Silakan bawa ija kawanan dan masyarakat habar ija. Nah, itu para peserta dan undangan sekalian yang berbahagia, kami mengaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, baik dari dinas, Dewan Kesenian, dan para undangan yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan dan semangat kepada kita semua. Mohon berkenan pada Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Banjar memberikan sambutan dan sekaligus membuka, dan kepada Kepala Dinas Pendidikan memberikan. Ulun mengucapkan banyak terima kasih apabila dalam jamuan kami ada yang kurang atau lebih, ulun ampun maaf. Lawan nang anum, pinang nang anum, barangkap-rangkap, pinang nang tuha, barundun-rundun. Lawan nang anum, ulun meminta maaf, lawan nang tuha, ulun meminta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagi ya, ulun hendak memberikan candra mata lawan bagian pian nang ulun undang. Oh, sini aja. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Herli atas sambutannya. Peserta workshop dan tamu undangan yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Banjar sekaligus membuka secara resmi acara kita pada hari ini kepada Bapak Haji Humaydi Saleh. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa melaksanakan satu pertemuan yang tentunya sangat bermakna, bermanfaat bagi anak-anak generasi muda dalam rangka satu pelestarian ya seni budaya. Kemudian salawat dan salam juga dengan tidak henti-hentinya marilah kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanak keluarga beliau, pengikut beliau dari dulu hingga yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, yang saya hormati Bapak yang mewakili Dinas Pariwisata, yang saya hormati seluruh panitia yang menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Kami berdiri di sini mewakili atas nama ya Dewan Kesenian Kabupaten Banjar. Sebelum saya berlanjut, ini budaya pantun rupanya sudah jadi wanar ya, dan itu bagian daripada seni budaya kita. Saya pantun dulu. Pais pisang, pais gumbili, nyaman jua pais kaladi. Alhamdulillah bertemuan hari ini para generasi yang menyenangi damar wulan pada hari ini. Nyaman-nyamannya memakan karak di pipiringan. Amun semua generasi muda ini bergerak, seni budaya pasti dapat dilestarikan. Pur sinapur hatap dua bidang. Amun kita nih semua akor, segala penghalang pasti bisa ditendang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mohon maaf Ketua Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Banjar, Ketua Umum maksud kami, maupun Ketua Harian berhalangan tetap karena ada kegiatan yang lain. Kemudian oleh beliau kami diminta untuk hadir selaku mewakili Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Banjar. Karena kebetulan yang hadir di sini sebenarnya dua orang dari penasihat saya sendiri, Awan Julak ini Muhlis Mahman ya. Nah, kebetulan beliau karena narasumber nantinya dan beliau ini ahlinya ya, maka kami diminta untuk sebagai sambutan sebagai Ketua Dewan Kesenian Daerah. Nah, kemudian pada kesempatan ini Dewan Kesenian Daerah khususnya Bapak Ketum maupun Ketua Harian hanya menyampaikan beberapa hal. Pertama, ikuti kegiatan ini dengan baik, dengan seksama, karena apabila lagi kita ya bisa ikut memperhatikan atau bisa melestarikan atau kita harus mencintai kalau kita kada mengenal kayak apa gerang damar wulan itu. Nah, anak-anak muda ini mungkin kada nang tahunya. Nang tuha-tuha gin kada semuanya tahu terhadap kesenian Dharma Warwulan. Tadi kami bawa pepandiran Awan Julak. Memang dari alat-alat musik dikiranya sama, kalau padahal sain untuk alat musik misalnya madihin apa mamanda, anak alat musik untuk bagepang, bunyinya segala itu kada sama. Walaupun alat yang digunakan babon sama, agung sama, ya kan saron, tapi kanong segala macam itu tidak ada di memanda. Artinya bahwa ada perbedaan-perbedaan yang nanti narasumber akan menyampaikan. Kemudian Dewan Kesenian Daerah juga berharap bahwa seni budaya di Kabupaten Banjar khususnya maupun seni budaya di Kalimantan Selatan, kalau kada kita sendiri yang berusaha melestarikan, maka kesenian itu akan hilang ya dimakan zaman.
apalagi persaingan ya dengan alat-alat dengan jenis kesenian yang lain itu luar biasa. Orang-orangnya aja neng ketujuh melihat ini mun ada di HP yang pindah bagus bisa melihat HP aja. Nah, jadi mari kita generasi muda mencintai ya, kada usah jadi pemain, cinta aja, menyayangi, sehingga berusaha membantu untuk ikut melestarikan. Anak-anak yang jadi peserta hari ini, siswa, dengan berkesenian itu akan membentuk jati diri kita ya. Banyak hal sebenarnya yang lewat kesenian ini kita rasakan ya, banyak tanpa kita sadari ya. Hanya terkadang orang dengan kesenian tradisional ini modelnya gitu, nah tabu benar modelnya, padahal salah. Justru orang-orang di daerah lain, negara-negara lain datang ke Indonesia itu justru ingin melihat ini. Karaoke di luar negeri ada juga, ya kan? Atau grup band atau misalnya rock ada juga, tapi di luar negeri kada ada ini. Justru ini yang dicari, makanya mari kita lestarikan bersama. Mari kita cintai. Ya, saya, kamu Mulis mungkin atau yang lain, Bang Harley ya, itu memang jiwanya di situ. Jadi jiwa kita ini usahakan berada pada bidang seni. Berkesenian itu tidak tabu. Yang tabu itu pelaku seninya, ya, yang gak ada benar. Keseniannya bagus tapi pelaku seninya yang gak ada benar. Makanya kita jangan kada menyenangi, mari kita senangi berbagai kesenian ya. Banyak hal. Mungkin kami hanya ingin menyampaikan itu tadi apa yang dipesankan. Mari kita lestarikan ya, mari kita gemari ya, mari kita senangi, apalagi para pelajar SMP, SMA. Cakanya kawa memang kena seniman masuk sekolah, berharap ya di Dewan Kesenian Daerah ada rencana program seniman masuk sekolah. Artinya ada berbagai hal nanti yang bisa disampaikan di sekolah-sekolah berhubungan dengan kesenian. Berharap seperti itu, dan itu oleh Dewan Kesenian direncanakan dan sudah dikomunikasikan dengan pihak pemerintah daerah. Mudah-mudahan nantinya bisa disetujui ya. Apalagi kita didukung oleh Dinas Pendidikan yang nantinya mungkin merekomendasikan agar siswa berkenan hadir pada saat seniman masuk ke sekolah-sekolah ya. Mudah-mudahan seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan mewakili dari Ketua Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Banjar. Sekali lagi beliau mohon maaf, baik Ketua Umum maupun Ketua Harian, sekali lagi memohon maaf karena ketidakhadiran beliau ya. Dan kepada semua anak-anak, nanti kalau narasumber menyampaikan ikuti dengan baik dengan seksama. Siapa lagi yang melestarikan kalau bukan kita-kita semua? Siapa lagi yang misalnya bisa memelihara kalau kita yang tidak memeliharanya? Jangan sampai kesenian kita lari ke negara lain yang lebih dekat, misalnya Malaysia. Kita baru ribut setelah orang negara lain mau mempatenkan kesenian, ribut. Riok mau dipatenkan Malaysia lalu ribut ya, karena kita sendiri kurang memperhatikan, akhirnya mau dicaplok orang ya. Banyak hal sebenarnya yang perlu kita pelihara bersama-sama ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan mewakili Ketua Dewan Harian Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Banjar, dan beliau mohon maaf. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop kesenian Damarulan dan pegelaran kesenian Damarulan Banjar Badawa oleh Sanggar Seni Junjung Naga Pusaka bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 13 Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dengan tema mari kita jaga dan lestarikan kesenian Damarulan Banjar. Keseniannya orang Banjar dinyatakan dibuka dengan resmi.
Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya oleh Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Banjar Bapak Ilham Humaidi. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar kepada Bapak Tisno Hadi Harimurti. Kami persilakan. Yang sama-sama kita hormati Camat Gambut atau yang mewakili Pak Muklis Maman atau yang kita kenal Julak Laro, budayawan, maestro budaya Kalimantan Selatan, Bapak Humaidi Saleh dari Dewan Kesenian Kabupaten Banjar, Bapak-bapak, ibu-ibu panitia, terutama dari Sanggar Junjungan Naga Pusaka, pimpinan Pak Harliansah, kemudian anak-anakku, siswa peserta workshop Damarulan yang Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridho dan perkenannya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pelaksanaan workshop Damarulan. Kemudian salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini merupakan saat yang membahagiakan bagi kami, bagi Ulun. Pertama, karena Ulun ini serasa reuni kembali. Karena dulu Ulun pernah bertugas di bidang kebudayaan, di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, selalu berinteraksi, selalu komunikasi, berhubungan dengan Julak, dengan Pak Muklis Maman, dengan Pak Humaidi Saleh, juga dengan Pak Harley. Nah, hari ini ketemu lagi selasa reuni, jadi rasanya pengen kembali lagi di Dinas Kebudayaan, berkumpul dengan kawan-kawan seniman, budayawan, dan para pelaku budaya di Kabupaten Banjar. Kemudian yang kedua, rasa bahagia dan bangga Ulun juga karena di dalam workshop kesenian ini, workshop kesenian Damarulan, ini pesertanya melibatkan siswa-siswi di Kabupaten Banjar. Ini merupakan satu, sekali lagi, kebanggaan kepada kami, karena kami di Dinas Pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa di dalam kurikulumnya, tidak hanya memberikan ilmu terkait memberikan pengetahuan tidak hanya terkait dengan ilmu dan pengetahuan dan teknologi, tetapi juga terkait dengan kurikulum untuk pengembangan karakter melalui pengembangan minat, bakat, dan kreativitas siswa. Jadi kegiatan kurikulum pengembangan minat, bakat, dan kreativitas siswa ini biasa kita laksanakan melalui pembelajaran kesenian dan budaya. Jadi pembentukan karakter melalui pembelajaran kesenian dan budaya merupakan salah satu bagian dari kurikulum pendidikan secara nasional, termasuk kita di Kabupaten Banjar. Hal tersebut merupakan sesuatu yang perlu dilaksanakan karena selain pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan para anak didik kita terkait pemahaman seni budaya juga merupakan bagian dari upaya kita untuk membentuk siswa yang cerdas dan berkarakter.
anak-anakku tentunya di sekolah itu ada kegiatan ekstrakurikuler dan juga mungkin ada pembelajaran muatan lokal terkait dengan seni dan budaya Banjar. Nah, kegiatan workshop ini merupakan upaya pengayaan dari kurikulum yang sudah ada di masing-masing sekolah. Kemudian yang kedua, bahwa dalam satu penelitian itu menyatakan bahwa keseimbangan dalam pendidikan itu keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri itu penting. Selama ini pendidikan kita lebih cenderung untuk mengasah kemampuan otak kiri terkait dengan logika dan sebagainya. Tapi otak kanannya itu kurang diasah. Otak kanan itu mencakup dimensi kecerdasan emosional. Kalau otak kiri kecerdasan intelektual. Jadi anak-anakku semua selain otak kiri yang diasah, otak kanan juga perlu diasah. Salah satunya melalui pemahaman terkait dengan kebudayaan dan kesenian. Jadi otak kanannya bisa diasah karena nanti kalau anak-anakku semua terjun ke masyarakat, sudah lulus pendidikan, sudah lulus sekolah, terjun ke masyarakat, kalau menurut penelitian bahwa orang yang memiliki kecerdasan yang seimbang antara otak kanan dan otak kiri itu kesuksesannya dalam kehidupan di masyarakat akan lebih baik daripada yang hanya cenderung memperoleh input pengetahuan terkait iptek saja. Kita membuktikan bahwa para seniman kita, budayaan kita seperti Pak Muklis Maman, Pak Humaydi Saleh ini sudah lawas pensiun tapi masih dalam kondisi sehat walafiat, masih dalam kondisi yang energik karena beliau otak kanannya bagus selain otak kirinya. Jadi kita harapkan nanti anak-anak kita, anak didik kita, siswa-siswa kita di Kabupaten Banjar selain cerdas secara pengetahuan juga cerdas secara emosional melalui pemahaman dan pengetahuan tentang seni dan budaya. Anak-anakku juga kami harapkan kalian adalah generasi penerus bangsa sebagaimana disampaikan Pak Humaydi Saleh tadi. Upaya pelestarian budaya itu harapan kita itu terletak pada kalian semuanya sebagai generasi muda. Siapa lagi yang akan mempertahankan dan melestarikan budaya kita kalau bukan kalian sebagai generasi muda. Kita memahami bahwa budaya ini merupakan bentuk atau identitas dari suatu masyarakat. Kita bisa disebut sebagai masyarakat dari Banjar, bisa dilihat dari budayanya, dari keseniannya. Kalau budaya kita, bahwa anak-anakku budaya Banjar itu hilang, tidak ada lagi atau musnah, maka identitas sebagai orang Banjar akan hilang. Kalau anak-anakku semua itu lebih cenderung menyukai budaya global, budaya barat, maka identitas anak-anakku semua sebagai orang Banjar itu akan tergantikan bahwa menjadi orang yang berbudaya barat, bukan orang Banjar lagi. Sehingga masyarakat Banjar akan hilang seiring dengan hilangnya budayanya. Jadi pesan kami tetap pertahankan, lestarikan budaya lokal, budaya masyarakat kita, budaya Banjar agar identitas kita itu tetap bertahan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan termasuk pesan-pesan kami kepada anak-anakku siswa-siswi Kabupaten Banjar. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas sambutannya. Sambutan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Camat Kecamatan Gambut, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua atau yang mewakili Dewan Kesenian Kabupaten Banjar, yang kami hormati Bapak Ibu para pelaku kesenian dan seluruh peserta workshop pada hari ini. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat berhadir pada kegiatan workshop hari ini. Kemudian salawat serta salam mari bersama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami mengucapkan permohonan maaf dari Bapak Camat karena beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini dan beliau mewakilkan kepada Ulun Sekretaris Kecamatan untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Dan ini kebetulan dadakan, diminta sambutan tapi dadakan. Kalau Ulun lihat di undangan tidak ada sambutan dari camat gitu, tapi tidak apa-apa. Kami dari Kecamatan Gambut tentu merasa sangat bangga dan sangat mengapresiasi terkait dengan kegiatan workshop kesenian Damarulan pada hari ini. Tentu kami sebagai pemangku wilayah merasa bangga karena pelaksanaan tersebut dilaksanakan di wilayah Kecamatan Gambut. Dan tentu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi atau yang mewakili Pak Humaidi, beliau ini tidak asing lagi ya bagi kita para aparatur pemerintah di Kabupaten Banjar. Beliau merupakan pensiunan pegawai negeri sipil, dan kalau Bapak yang di sampingnya ini, Ulun memang jarang melihat pian secara langsung Pak, tapi Ulun sering melihat pian di TV. Acara apa biasanya Pak? Sangat sering Ulun. Jadi kalau Ulun melihat TV Banjar, Banjar TV, Duta TV, wajah beliau ini tidak asing lagi di daerah kita Kalimantan Selatan. Jadi kami sekali lagi sangat mendukung kegiatan ini, dan apalagi peserta dari kegiatan ini adalah para anak-anak muda yang tentunya adalah penerus daripada kita untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di daerah kita. Jadi kita bangga anak-anak muda, para pelajar masih banyak yang mencintai budaya-budaya kita. Jangan sampai budaya-budaya daerah kita ini tergerus oleh budaya-budaya luar yang tentu bisa menghilangkan budaya kita dan kearifan lokal yang ada di wilayah kita di Kalimantan Selatan ini. Sekali lagi terima kasih, dan kepada panitia silahkan berkegiatan di sini sampai besok, dan kalau ada hal-hal terkait fasilitasi yang kurang bisa menghubungi kami dan kami siap untuk membantu Pak. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih, selamat melaksanakan workshop ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita dan tentunya bisa menambah kecintaan kita terhadap kesenian dan budaya kita yang ada di Kalimantan Selatan. Terima kasih Bapak. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Sekretaris Kecamatan Gambut yang telah memberikan sambutannya. Para hadirin dan tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil keberkahan pada acara hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, yang mana dalam kesempatan ini
Doa akan dipimpin oleh Bapak Zainal Arifin. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaika ya anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada masyarakat dan bangsa kami, dengan acara workshop kesenian daerah Damarulan Banjar, pegelaran kesenian Damarulan Banjar bersama pelestarian kebudayaan wilayah 13 Kalstyle Tank tahun 2025. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang mempersatukan, jadikanlah acara ini sebagai forum yang bermanfaat, membuahkan hasil bermanfaat bagi kami semua. Acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu ya Allah. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami. Semoga kegiatan ini sebagai ajang kami untuk meningkatkan kerjasama demi memajukan kesenian daerah yang ada, khususnya daerah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami dan kesalahan dan dosa pemimpin kami serta doa kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zainal Arifin yang telah memimpin pembacaan doa. Semoga rangkaian acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, memasuki acara inti, marilah kita bersama-sama mendengarkan serta menyimak paparan materi tentang kesenian Damarulan Banjar yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Andes Muhlis Maman, atau yang biasa kita kenal dengan julukan Julak Larau. Kepada Bapak kami persilahkan. Kami panggilkan juga narasumber kita, Bapak Gusti Hidayat, serta Bapak Herliansa. Pada Bapak kami persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan profil dari narasumber. Nama Gusti Hidayat, tempat tanggal lahir Banjarmasin 2 Agustus 1956, agama Islam, alamat Komplek Dalam Sakti Blok L2 nomor 36 Barito Kuala.
Kerjaan seniman, pengalaman. Yang pertama, seniman Damarulan sekaligus keturunan langsung Juriat Gusti Arif. Yang kedua, penerimaan anugerah seni bidang teater pada tahun 2022. Yang ketiga, seniman gamelan Banjar. Kemudian profil narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Dr. Andas Muklis Maman atau Julak Larau. Tepat tanggal lahir Banua Kupang 3 Juli tahun 1962. Pendidikan terakhir FKIP Unlam tahun 1987. Agama Islam, alamat Jalan Ramin 1 nomor 13 RT 14 Banjar Indah Permai. Pekerjaan Pamong Budaya Madya Kalimantan Selatan. Pengalaman yang pertama sejak tahun 1983 hingga sekarang masih aktif di bidang seni budaya. Yang kedua aktif pada seni teater tradisi. Yang ketiga aktif pada seni tari dan musik daerah. Yang keempat menjadi pengisi acara siaran TVRI atau Warung Bubuhan. Yang kelima dosen. Yang keenam penulis buku. Yang ketujuh sering menjadi narasumber pada kegiatan diskusi dan seminar. Yang kedelapan aktif menjadi juri audisi duta wisata. Yang kesembilan pelopor pelestarian kuriding. Yang ke-10 penerima Astra Prana Budaya dari Lembaga Kesultanan. Yang ke-11 penghargaan Empu Kuriding dari NSA Project Movement. Dan yang ke-12 Master Kuriding dari Mataya Art Nasional Kementerian. Kemudian profil narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Harliansah, Eskom. Tempat tanggal lahir Banjarmasin 27 Juni tahun 1985, pendidikan terakhir S1 Teknik Informatika, Agama Islam, alamat Jalan Pemanjatan kilometer 1800, Komplek Dinar Mas 3 Blok C nomor 41 Gambut. Pekerjaan seniman, pengalaman yang pertama pelatih musik panting Parade Anak Nusantara tahun 2007. Yang kedua pemain biola terbaik pada Festival Musik Panting tahun 2017. Yang ketiga pemain panting terbaik pada Festival Musik Panting tahun 2018. Yang keempat penerima anugerah seni musik pada tahun 2018. Yang kelima mengikuti BIMTEK juri seni pertunjukan musik yang diadakan oleh Kementerian Kebudayaan tahun 2021. Yang keenam mengikuti parade musik daerah pada tahun 2019 dan yang ketujuh sebagai pelakon Damarulan. Baiklah itu tadi profil narasumber kita. Untuk itu kami mintakan kepada Bapak Muklis Maman atau Julak Larau yang akan memaparkan materinya pertama pada hari ini. Pada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ulun dapat kesempatan nang sabujurnya ini langka. Langka dalam artian jarang dan hampir kada pernah mengadakan workshop Damarulan. Kesenian Damarulan ini ulun kada kepersoalan sejarahnya. Jadi ulun lebih memberikan kepada pengetahuan umum apa itu Damarulan. Nah itu. Baik. Damarulan pada saat berdiri kah? Jadi nyaman kelihatan lah. Iya. Apalagi ini gasan adik-adik pelajar atau gurunya seorang mungkin kada tahu juga Damarulan itu apa. Mana guru-gurunya nih? Nya guru-gurunya nih anak buah semuaan jadi bisa kada tahu juga gurunya Damarulan itu apa.
Jadi Damarulan itu berdasarkan keterangan dari Paman Gusti Jailani almarhum, ujar Sidin berasal dari kata damar dan bulan. Kenapa damar dan bulan? Karena dahulu pertunjukan itu kadada listrik kadada, apalagi strongkeng ya kadada juga dahulu. Berarti lawas benar nih sudah. Nang ada tuh orang bedamar, lampu damar diulah jadi penerangan. Atau palamun kade Sidin mainnya wayah tarang bulan, pertunjukannya itu dari kata. Tetapi setelah kita menganalisa secara pengetahuan umum bahwa Damarulan itu berasal dari nama tokoh cerita. Tokoh cerita ini fiktif, apa jurang hayalan, mahayal aja cerita nih. Nangaran Damarulan tuh mahayal aja. Tokoh cerita rakyat, ceritanya tuh berlatar sejarah pada masa kerajaan Majapahit. Tokoh Damarulan itu, tokoh cerita itu berdasarkan latar belakang sejarah pada masa Ratu Kencana Ungu di kerajaan Majapahit. Majapahit ini Jawa Timuran, Jawa Timur. Nah, pada saat itu muncul cerita karangan aja. Ngaran Damarulan tuh karangan nang kayak apa orangnya kada kawa digambarakan. Nang kawa digambarakan ulun melihat itu bentuk wayang. Wayang tokoh Damarulan. Tetapi secara manusianya kada kawa. Nah, jadi itu latar dari Damarulan itu tadi, tokoh cerita. Nah, Damarulan di Kalimantan Selatan atau Damarulan kita di Banjar sini adalah genre seni pertunjukan. Jadi genre padahal cuma tokoh cerita, tetapi di tempat kita menjadi genre seni pertunjukan Damarulan ngarannya. Nah, itu yang dulunya sering dimainkan di Keraton Kesultanan Banjar dulunya. Makanya dulu situsnya di Kampung Melayu lah, Paman Dayat lah, daerah Kampung Melayu dulu kan. Kampung Melayu dengan Teluk Masigit itu parak benar ya, satu lingkungan. Yang kita kenali Teluk Masigit itu rumahnya rumahnya Sultan Adam di situ. Jadi seputaran itu dulu sangat dekat. Kenapa emang kata kagambut? Karena Harley begana digambut, tarik kayak kagambut. Jadi diuntungkan untuk Kecamatan Gambut sebenarnya. Jadi perkembangan dari Damarulan ini memang dari keraton. Berikutnya lalu turun ke rakyat, ke masyarakat biasa. Karena keratonnya ada lagi, turun ke masyarakat biasa. Itu untuk di Kalimantan Selatan. Nah, di dalam pertunjukan ini nang ulun lihat itu adalah sangat syarat dengan nilai-nilai klasik. Ini pas saja gasan adik-adik pelajar. Penjelasannya nilai klasik itu adalah nilai yang harus kita nilai yang harus kita lestarikan. Nilai klasik itu nilai standar. Umpamanya di dalam pertunjukan itu Paman Dayat lah ada lalu lewat di hadapan orang Tuhan yang kayak apa caranya. Di dalam pertunjukan itu tergambar itu. Biasanya selalu lewat di hadapan. Itu nilai klasik yang kada bisa kita hindari, harus kita lestarikan. Jadi tata krama, sopan santun di dalam pertunjukan itu terlihat. Yang mana jahat, ya jahat,
tokohnya, yang mana baik ya baik. Jadi kita ambil dari nilai seni pertunjukannya itu, banyak nilai-nilai klasik. Ataupun tari-tarian di dalam pertunjukan itu, tari-tariannya banyak tari-tarian klasik. Kada tari nang sembarangan, nang joget dan sembarangan gak ada. Dia punya aturan, gerakannya punya aturan, nangarannya, gerakan tuh tangan tuh kada depan terbuka katiak. Nah itu bagian dari nilai klasik. Jadi tangan tuh paling kada sejajar atau ke bawah, kada ada sejajar ke atas. Itu nilai-nilai klasik pada gerakan-gerakan di tari. Nah kemudian sebagai pengetahuan tambahan ya, pengetahuan tambahan, ternyata Damarulan ini bukan satu-satunya kita di orang Banjar. Ketika kita melihat pengetahuan lain di daerah Banyuwangi, Jawa Timur, daerah Banyuwangi, di situ dulunya juga namanya Damarulan, atau ada juga yang menyebutkan pada masa itu jingguan. Jadi tapi yang dikenal dengan Damarulan pada waktu itu. Nah setelah tahun 80-an ke sini dia berubah sebutannya menjadi Janger Banyuwangi. Nah itu jadi sama tapi tak serupa. Jadi sebagai pengetahuan umumnya begini, Janger itu pakaian, gerakan tariknya mirip-mirip Bali, mirip Banyuwangi itu, tapi gamelannya dialognya bahasa Oseng. Bahasa Oseng itu bahasa Banyuwangi bahasanya. Nah jadi beberapa unsur di dalam yang mempengaruhi Damarulan yang ada di Banyuwangi. Akan halnya kita di Banjar. Tapi kayaknya biar aja aku berdahulu menyambat. Kita di Banjar ini Damarulan kita bahasanya menggunakan bahasa Sanskerta bercampur bahasa Melayu lawan Banjar. Bahasa yang digunakan, bahasa di dalam pertunjukan. Jadi pasti mengerti kita. Kalau kita nonton Damarulan Banjar pasti ngerti, karena bahasa yang digunakan lebih banyak bahasa Banjar, tapi ada juga bahasa Sanskerta. Nah, kalau itu, tapi di atas dulu, nang ke atas. Di mana operatornya ikam kah? Ke atasnya aja dulu. Lain sebelahnya, ya situ. Baik. Itu yang berbeda dengan yang ada di Banyuwangi. Kemudian dari perbedaan lain adalah unsur pengiringnya. Kalau kita pengiringnya ada gamelan, terus pada masanya Paman Dayat ada terbang biola, pengiring dari Damarulan itu. Apa fungsinya? Apa biola atau rebab dengan terbang itu? Karena biasanya yang menjadi raja itu bernyanyi, atau menjadi tokoh-tokoh yang ada di Damarulan kita itu, mungkin patehnya kah itu bisa bernyanyi. Kalau gamelan kan diiringi agak sulit menyanyinya, maka di situ dia disajikanlah bentuk alat melodis. Kalau dulu rebab, tetapi berikutnya karena rebab itu sulit, adanya lalu diganti dengan biola. Makanya ada lagu-lagu Damarulan aja yang mana aja,
Karena ada yang atau yang jadi putri, aku yang betul lihat Rina belum putri aja loh. Jadi atau putri bisa bernyanyi di situ. Nah itu berbeda. Kalau kita ada nyanyian di dalamnya, ada menarinya, ada yang. Terus bentuk penyajian di dalam yang pernah ulun tonton, yang pernah ulun lihat pada masanya mungkin tahun 80-an pada saat itu membuka itu dengan tarian. Tariannya itu tarian-tarian klasik. Yang kayak baksa kambang. Sebelum pertunjukan ada tarian dulu, menari dulu. Ada baksa tameng, baksa panah dan lain-lain. Yang jelas baksa-baksaan. Pembuka dari pertunjukan. Jadi menari awalnya. Nah kemudian setelah itu baru masuk ke adegan. Adegan itu di dalamnya ada penampilan para tokoh cerita berdasarkan kisah. Siapa yang berdahulu, siapa yang berdududi itu ada nama atur. Mungkin aja di dalamnya ada penakawan, ada penggawa, bisa pateh atau bisa raja sesuai dengan apa cerita. Nah, kemudian setiap tokoh akan menari dan bernyanyi sesuai dengan lakon yang diperankan. Mungkin itu yang agak sulit. Ada menari, bernyanyi, lawan bepandir. Tapi kadang-kadang kita hindari bahwa seni pertunjukan total itu harus bisa ketiga-tiganya. Harus bisa bepandir, harus bisa menari, harus bisa bernyanyi. Bila kada tiga ini berisi, ngalih menjadi pemeranan di dalam seni pertunjukan daerah kita. Pasti tiga itu. Jadi penampilannya berdasarkan itu tadi. Nah terus setiap tokoh akan menari dan bernyanyi. Namun sehari aja kan cukup hari ya. Sehari aja kan cukup workshop nih sebujurnya. Melajari menari aja kada tuntung sehari. Melajari bernyanyi kada tuntung sehari. Apalagi berkisah, menjalin kisah. Tetapi workshop ini dilaksanakan paling tidak pengetahuan tentang seni pertunjukan Damarulan itu bisa menjadi pengetahuan walaupun belum dapat mempraktekkan. Berikut layarnya. Nah, bahasa dalam dialog tadi Sangsekerta, Melayu dan Banjar campuran bahasanya. Kadang kalau kita nonton wayang mirip-mirip bahasa Sangsekertanya dengan wayang. Mirip, tapi kada sama. Nah, berikut keseluruhan cerita bisa terdiri dari beberapa babakan sesuai dengan isi cerita. Bisa aja sebabak, bisa dua babakan tampilannya. Nah, selebihnya lagi cerita yang utama dilakonkan adalah Tripos Damaluran. Nah, itu. Jadi di mana-mana selalu cerita Damarulan yang dibawa, makanya dingarani seni pertunjukan Damarulan. Akan halnya saya lihat di daerah Banyuwangi itu ya sama. Kenapa Damarulan? Karena cerita utama yang dibawakan itu adalah cerita Damarulan. Itu. Kaina siapa gerang Damarulan itu? Kalau ada buku kisahnya silakan aja baca cerita Damarulan. Nah, berikut di wadah kita kada hanya Damarulan. Bisa juga mengangkat Mahabharata. Cerita-cerita Mahabharata. Ada. Kemudian legenda. Legendanya punya Putri Junjung Bui atau apa, Lampu Mangkurat dan sebagainya bisa. Kemudian hikayat Banjar.
Jadi ceritanya macam-macam bisa diangkat dari cerita itu di dalam seni pertunjukan Damarulan. Tetapi yang paling utama adalah cerita tentang Damarulan, cerita utamanya. Nah kemudian iringan musik tadi menggunakan gamelan, rebab terbang, bercorak gending Sriwijaya. Coraknya apa jurang? Genrenya. Jadi genrenya kita ke gending Sriwijaya. Jadi gabungan antara gamelan dan rebab terbang. Jadi gabungan antara Majapahit dengan Sriwijaya. Padahal itu dulu Sriwijaya pada Majapahit dalam sejarah. Jadi kita lebih ke akarnya. Sementara yang ada gamelan itu kan dari Majapahit. Gending Sriwijaya itu dari Sriwijaya. Ini berkenaan karena berlatar sejarah itu tadi. Nah berikut kostum atau pakaian tokoh cerita bergaya wayang orang. Gayanya ada kembannya di sini, terus ada kilat bahunya, bergaya wayang orang. Tetapi wayang orang di sini tidak seperti wayang orang yang ada ketopongnya tokoh wayangnya, kadada. Di wadah kita ketopongnya itu tadi dengan simbol tokoh wayang aja simbolnya, karena Damarulan itu tadi kan kada bisa digambarkan. Lalu digambarkan dengan wayang-wayang halus di sini nah. Tahu masih ada lah itu Herli, nang ada gambar wayangnya di ketopong toh. Adalah kada ada lagi, bisa rusakan rasanya. Karena ini sisa-sisa aja lagi. Tunggu lo. Kalau dihitung ini pacucuan lah, cucu lah. Bubuan ikam nih dari Gusti Jailani lah. Nah, ya kalau sudah generasi keempat lah pemandaiat lah. Oh kelima, nah, generasinya yang melestarikan ini. Jadi banyak hal yang mungkin ada pengurangan dari sisi kostum, tetapi yang tidak pernah berkurang itu adalah nilai. Yang kada pernah berkurang, nilainya tetap. Tetapi dari kostum, dari dialog mungkin ada perubahan, dari peralatan pengiring mungkin ada perubahan, tapi itu tidak menjadi apa istilahnya unsur utama yang berubah, tetapi yang ada tetap adalah pada nilai. Nah kemudian aksesoris lainnya, jadi aksesoris itu menyesuaikan sebenarnya juga. Sekarang ini banyak menyesuaikan dengan seni pertunjukan yang ada di tempat kita. Nah kemudian setiap penampilan terakhir itu pasti ada lagu, nyanyian untuk menutup pertunjukan. Burung mantuk lagunya, ya kan pemandaiat lah. Nah, jadi lagu burung mantuk itu menutup pertunjukan Damarulan itu. Dan pertunjukan ini pada waktunya, pada masanya itu semalaman suntuk. Ya mungkin jam 9, jam 10 malam mulai sampai ke jam 3, jam 4 subuh hanya ampihan. Jadi semalaman suntuk. Kebetulan aja Bang. Ulun beberapa kali menonton di tahun 80-an itu. Nonton pertunjukan Damarulan ini. Mungkin pada masa-masa gagahnya Paman Jailani, Arjunanya di Damarulan, gelaran Sidin. Nah jadi pada masanya ya, pada tahun 80-an itu, jadi sempat mengapresiasi pertunjukan Damarulan itu. Nah dalam hal ini untuk paparan, untuk pengetahuan itu mungkin sampai di situ pengetahuan kita. Nah kemudian kalau kita membuka wawasan kita sekarang ini
saya melihat pertunjukan kita tidak bisa begitu-begitu aja atau nang kaya bahari pertunjukannya kada kawa. Jadi kita memaklumi kalau ada di dalam penggarapannya ya kekinian, apalagi anak muda ini kada ketuju nang bahari, nya ketuju nang wayah ini, nang kaya apa caranya. Kalau perlu ada pertunjukannya, mulah konten kah, mulah apakah, itu gayanya anak sekarang. Sehingga mungkin teknik pelestarian itu tidak lagi dari sini kita alihkan ke sini, kada bisa. Sekarang media untuk pelestarian itu macam-macam, bisa melewati media sosial. Silahkan membuat anak-anak kita membuat konten pamannya, atau silahkan mengolah cerita berdasarkan cerita Demarulan dan seterusnya. Itu cara pelestarian. Karena kalau kita melestarikan sebagaimana ada kalanya pada waktu itu, ya jelas kada bisa. Agak sulit sebenarnya. Karena generasi apa nih, kada generasi Z, generasi apa bubuhannya nih? Kada milenial juga bubuhannya sudah lebih. Nah, generasi itu ini guru-gurunya lagi bisa keteter depan anak murid kita, kecanggih kekanakan pada kita. Apalagi aku nih jauh benar bisa kada tahu napa-napa. Tetapi ya mencoba untuk pelestarian itu walaupun ini singkat, tapi itulah pengetahuan kita bahwa kesenian Demarulan itu kalau boleh saya katakan sangat langka dan satu-satunya yang ada pada Junjungan Naga Pusaka ini aja, satu-satunya yang kawa menggelarkan Demarulan. Kalau dulu di Banjarmasin itu setahu ulun di tahun 80-an tuh masih ada sisa-sisa grup Demarulan itu. Di Pangambangan ada dulu, di Pakauman ada dahulu, tapi di Pangambangan kada cukup orangnya lalu bergabung ke Kampung Melayu, atau di Pakauman kada cukup orangnya bergabung ke Kampung Melayu. Jadi di Kampung Melayu yang bisa bertahan pada saat itu, makanya di Kampung Melayu Tatoyok maksudnya. Padahal grup Demarulan di Banjarmasin pada saat itu ada di daerah 3 itu. Kada kawal lagi aku juga umpat mangikehe soalnya orangnya kedadaan juga. Nah, jadi ini satu-satunya adalah grup yang masih bisa bertahan. Sekedar tambahan, aku hire harli ai bahire lawan orang di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu kada kawa menghitung lawan jari kelompoknya, saking banyaknya kelompok seni pertunjukan Demarulan itu. Yang dikenali di situ Janger Banyuwangi itu banyak kelompoknya. Hampir setiap kecamatan bisa kelompoknya itu, dan masih menjadi tontonan favorit bagi masyarakat di daerah Banyuwangi. Jadi kalau ada duit kinalah, insya Allah ada duit aku nih, aku bawa bubuhan pian nih ke Banyuwangi, kita nonton. Amin. Nah, kayak itu aja. Sekedar pengetahuan, maksudnya pengetahuan banding terhadap pertunjukan Demarulan ini. Bukan menyamakan, memang kada sama Demarulan di Banyuwangi dengan Demarulan di wadah kita. Itu memang kada sama. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Selanjutnya silakan Paman. Ya, enggak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun sebagai pengasuh Demarulan yang keturunan yang kelima, yang dulunya
Datu Ulun Pangeran Ahmid, lalu diganti dengan Kai Ulun Gusti Amir, turun lagi kepada Paman Ulun atau Mama Rina Gusti Husin, dan turun lagi kepada kakak Ulun Gusti Arif, Gusti Jailani, dan sekarang Ulun turun ke Ulun Gusti Hidayat. Damarulan ini terbentuknya kurang lebih tahun 1900, yang pada waktu itu diambil oleh Datu Ulun. Oleh karena untuk menghibur diri, waktu itu para pemainnya hanya di kalangan keraton atau bubuan gusti-gusti aja. Tapi sekarang boleh banyak, sebab Damarulan ini kalau sudah ada pemainnya 4 bangsa, dari Arab, dari Belanda, dari Tionghoa atau Cina, dan keempatnya Banjarmasin, kita orang Banjar. Maka Damarulan itu luar biasa. Kadang-kadang penonton lupa akan beli, disuruhnya main terus sampai subuh. Ulun main Damarulan ini dari tahun 1962 dan sekarang sampai sekarang. Jadi Ulun mengikuti benak. Damarulan ini ceritanya bukan Damarulan saja, tapi diambil dari makam Mahabharata dan Ramayana. Apa yang diinginkan oleh waktu itu penonton di Pengambangan main 6 bulan, cuma malam Jumat yang istirahat. Jadi apa yang dimakan oleh penonton, dan itu kita main dibayar, masuknya bayar pakai karcis. Main 6 bulan di Pengambangan, main di Sungai Jingah tiap malam Minggu dan malam Sabtu, apalagi main di Alalak, di Kuin, di Kampung Kenanga. Itu sering main malam Sabtu, malam Minggu kita dipanggil untuk berbayar. Jadi siapa yang masuk bayar, beli karcis. Dan penontonnya kalau disuruh dari siang, kalau di Pengambangan tuh karcisnya sudah habis. Sudah jam 5, jam 6 penonton sudah ada. Oleh karena itu kita mengambil cerita macam-macam. Persisnya kalau dari Ramayana bisa, dari Mahabharata bisa apa yang direkam. Bukan Damarulan. Damarulan ini hanya nama grupnya aja, bukan Damarulan. Tapi mau cerita apa, cerita Lamut pun bisa dulu, tapi sekarang orangnya tidak ada lagi, cuma Ulun aja yang ada sendiri. Jadi untuk cerita-cerita yang dahulu mungkin sulit, tapi kalau masalahnya atau cerita Panji Semerang bisa, atau cerita Renggandis itu bisa. Cuma macam-macam apa yang dikehendaki oleh penonton, bukan hanya Damarulan aja. Damarulan ini hanya nama grupnya aja, mengambil dari asal mulanya itu Damarulan. Dan sekarang Ulun mengasuh yang kelima, dan sekarang mungkin diteruskan oleh keponakan saya Harliansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Gusti Hidayat yang telah memaparkan paparannya. Selanjutnya kita dengarkan paparan dari Bapak Harli. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun berdiri di sini bukannya ulun serba tahu, karena ulun pelaku dan juriat pemain Damarulan yang dulu. Sejarah Damarulan. Kesenian Damarulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Kesenian ini dimunculkan sekitar tahun 1900 yang didirikan oleh Pangeran Amit dan dipelopori oleh almarhum Gusti Husin dari Kampung Melayu Hilir, Kota Banjarmasin. Kesenian Damarulan dimainkan turun-temurun di kalangan pegustian, dari kakek turun ke anak cucu, dari paman turun ke ponakan, ya ke bagian ulun. Yang bisa digunakan masyarakat Banjar untuk menerangi kampung dan rumah-rumah mereka di malam hari. Kata damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar. Yang digunakan sebagai bahan penerang saat kesenian ini dilaksanakan. Sedangkan ulun berasal dari kata dan ulan berasal dari kata bulan. Bagi sebagian besar yang masyarakat tradisional, bulan melekat menjadi sebuah mitos yang dianggap membawa keberkahan. Kehadiran bulan sangat dinantikan, sehingga persiapan aktivitas yang akan dilakukan ketika bulan muncul sudah dirancang sebelumnya. Jadi penampilan Damarulan dulu di tengah lapang atau di atas panggung tidak ada lampu, lalu diterangi bulan lawan lampu dari damar tadi. Itu aja penerangannya. Dan kedada lagi di sound system begegancangan membabun gin dari sini kedengaran ke simpang, suara nyaring. Pendukung cerita Damarulan itu pada umumnya adalah keturunan raja-raja Banjar. Karena itu pendukung cerita Damarulan pada mulanya orang-orang yang bergelar gusti, semacam gelar keturunan raja-raja Banjar. Tapi saat ini boleh hija sudah umum, masyarakat umum, kita belajaran begamatan. Damarulan kini telah didaftarkan menjadi warisan barang tak benda oleh Dinas Kebudayaan Kota Banjarmasin pada tahun 2023. Yang lalu di Jakarta yang membenarkan bahwa kesenian Damarulan tersebut adalah memang kesenian satu-satunya yang ada di Kalimantan Selatan. 2019 sudah dicatat di nasional 2019. Ciri umum teater Damarulan: 1. Cerita berasal dari masyarakat. 2. Tanpa naskah atau improvisasi masyarakat kita. Struktur baku. 4. Pemain akrab dengan penonton. 5. Humor menjadi menonjol. 6. Musik kedaerahan. 7. Gaya tari, lagu dan akting. 8. Tempat bermain merupakan arena. 9. Dibuka dengan tetabuhan lagu-lagu tarian. 10. Ada selingan atau ekstra dari musik-musik. 11. Setilasi busana, properti dan rias. Pola penggarapan artistik. 1. Struktur. A. Dibunyikan gamelan untuk memanggil penonton. B. Dibuka dengan iringan gamelan jejaka. C. Susunan kerajaan cerita perang tanding Raden Damarulan dengan Prabu Minak Jingga. Dan besok kita mengangkat cerita perang tanding Raden Damarulan dan Prabu Minak Jingga. Kerajaan Majapahit terdiri: 1. Pateh Loh Gender. 2. Dewi Putri Kencana Ungu. 3. Putri Anjasmara. 4. Raden Layang Seta. 5. Raden Layang Gumitir. 6. Raden Minak Kuncar. 7. Amban Kalikir. Di Alas Bandawasa atau di hutan Balantara yaitu ada Raden Damarulan, Nalagenggong, Jempalon. Nalagenggong dan Jempalon ini panakawan yang mendampingi Raden Damarulan. Kerajaan Balambangan: 1. Prabu Minak Jingga, Ratu Wito Puyengan, Pateh Angkut Buta, Pateh Angkit Buta. Dan babak menurut konflik akhir
akhir pergelaran. Iringan lagu-lagu gamelan. Penggunaan pada tokoh pemain damarulan yaitu mempunyai lasam-lasam tersendiri. Penggunaan lasam, lagu lasam 5 dimunyikan untuk punggawa dan patih. Lagu asam 6 untuk putri raja, perempuan dan inang. Lagu lasam tengah untuk putra raja dan satria, anak-anak muda. Lagu lasam 10 untuk maharaja yang sebanding raja, pateh dan lain-lain. Lagu lasam juga berlagu untuk membuka warta. Contoh lasam, cuplikan contoh lasam yaitu seperti datang sakungkunan, sakungkunan maruta barat, Dikjayane sakti mandraguna wawon, Dikjaya mandraguna ya wawon. Nah, itu contoh lasam. B. Iringan lagu sedang acting, sedang masuk pementasan. Lagu cendra untuk punggawa dan pateh dan atau buta, para prabu minak jingga. Lagu pancar 5 untuk anak ranja. Lagu ayakan untuk kedatangan putri. Lagu parang 5, parang setengah, parang ancap berlaku untuk suatu konflik dan paparangan. C. Lagu ilustrasi dan nyanyi-nyanyian. Lagu 1 dinyanyikan oleh patih atau maharaja untuk memberi nasihat bahkan ketika marah. Lagu 2 dinyanyikan oleh maharaja untuk berkonsultasi dengan patih, penggawa dan putri ataupun permaisuri bahkan terhadap khadam ataupun inang pengasuh. Lagu simbang, burung laut dinyanyikan oleh siapapun dalam suasana kasmaran, Mas. Lagu simbambang lagu nasib dinyanyikan oleh peran apapun dalam kesedihan. Lagu danding dinyanyikan oleh siapapun dalam duka yang dalam. Lagu air mawar dinyanyikan oleh anak muda yang sedang gembira. Lagu Mas Mirah dinyanyikan oleh siapapun dalam menyejuk hati. Lagu Mas Bangun dinyanyikan oleh siapapun dalam membangkit semangat. Lagu Seri Mambang dan lagu Ahui. 4. Acting, drama tradisi selalu setia dan dengan konsep kebersamaan antara musik, tari, dan dialog atau monolog. Stilisasi demikian menyebabkan acting, gerak ekspresi totalitas. Pemain bergerak dan musik walaupun acting yang terjadi tanpa iringan musik tetapi tetap ritmis dan setia terhadap basic tari, tetap fokus. Pemain yang berperan di atas pentas berjalan dengan tari, respon dan gerak tari, duduk dengan gaya tertentu, menyembah dengan gerak tari dan perang pun dengan tari. Jadi teaternya ini dengan tari, perang dengan tari, dan sopan santunnya Jarjulak sangat identik. Pemain yang berperan di atas pentas dia berjalan dengan tari, respon dengan gerak tari, duduk dengan gaya tertentu, menyembah dan gerak. 5. Alat gamelan. Alat gamelan pada pengiring damarulan yaitu babun, gong kecil, gong besar, sarun, serantam, dau, kanung, kangse, gender. 6. Tata rias. Stilisasi rias adalah cenderung tipe klasik yang bergaya wayang. Kalau damarulan itu tipe make up atau kostumnya dengan sangat sederhana, kayak wayang Jawa, mimik make upnya. Jadi kada terlalu mencolok. 7. Busana, ya. Contoh busana pelakon cerita perang tanding Raden Damarulan melawan Prabu Minak Jingga. Busana Pateh Loh Gender, Dewi Putri Kencana Ungu,
Putri Kencana Ungu MC kita lah. Raden Layang Seta, Raden Layang Gumitir, Raden Minak Kuncar, Raden Damarulan, Putri Anjasmara, Amban Kalikir, Nala Genggong, Jampalun, Prabu Minak Jingga, dan Ruito Puyengan. Nah ini Pateh Angkut Buta dan Pateh Angkit Buta. Abang. Oh ya, terima kasih. Untuk bahasa yang digunakan Damarulan Banjar ini bahasa Sangsekerta campur bahasa kita Banjar saat ini. Nah itu yang ulun sampaikan. Dan selanjutnya kita serahkan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita Bapak Jula Klaral, Pak Gustide dan Pak Haryansah. Bagaimana para adik-adik, para tamu undangan sekalian, setelah kita mendengar paparan materi yang sudah disampaikan narasumber kita, apakah ada pertanyaan? Ya, silahkan bertanya. Mungkin siswa dan siswi atau bapak ibu gurunya ingin bertanya ke para narasumber. Nggih, Ibu Bunda Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk anak-anak Bunda yang murid-murid ya, semuanya. Kemungkinan ini banyak yang kada tahu ya kan? Damarulan itu apa? Jadi dari penjelasan Bapak tadi paham lah sayang. Paham alhamdulillah. Ulun dari dahulu tuh penasaran dengan kesenian Damarulan tersebut. Karena kan ulun ini orang Jawa. Di Jawa itu ada kesenian ketoprak dengan cerita Damarulan dengan tokoh-tokohnya sama. Meskipun kayak tadi ada Nala Genggong itu dari Punokawan yang apa, nah itu kemungkinan yang di situ-situ aja. Nah, apakah memang kesenian Damarulan tersebut itu adalah asimilasi dari kesenian ketoprak itu tadi? Nah itu aja Bang. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya terima kasih Bu atas pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Ulan yang bertanya masalah kesamaan cerita nama-nama dari kisah. Memang nama yang ada di Damarulan itu memang itu cerita Damarulan yang namanya, kalau Prabunya Prabu Minak Jingga, kalau satrianya Raden Damarulan dan putrinya Ratu Kencana Ungu. Bukan menceplak atau memang alur ceritanya, apa ceritanya dari kisah Damarulan itu sama, di mana aja sama. Oleh karena kita mengambil dari Makam Mahabharata. Kecuali kisahnya lain lagi namanya, bukan Damarulan lagi, bukan Prabu Minak Jingga lagi. Jadi itu oleh karena cerita Damarulan itu nama-namanya sama. Kalau lain berarti bukan pakam. Itu aja. Terima kasih. Belum tambahkan. Tadi ada ilustrasi bahwa ada kesamaan seni pertunjukan Damarulan di daerah Jawa Timur utamanya dengan Damarulan di Kalimantan Selatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Damarulan tadi adalah tokoh cerita
tentunya tokoh cerita tadi sebagaimana dijelaskan oleh Paman Dayat bahwa pakamnya memang kayak itu kisahnya. Nah lalu apa hubungannya dengan ketoprak atau ludruk yang ada di Jawa Timur? Ya kan ludruk atau ketoprak dia. Tapi ludruk dengan ketoprak berbeda. Nah, ketika kita melihat, menganalisa ya, ternyata ketoprak dan ludruk itu perkembangan dari Damarulan, seni pertunjukan Damarulan. Karena Damarulan itu tersendiri. Karena Damarulan yang ada di, utamanya yang ada di Banyuwangi, itu antara Bali dengan Jawa. Pertunjukannya, saya lihat kostumnya, gerakan dia menari. Sementara ketika sudah ke ludruk atau ketoprak, itu sudah full ke basic Jawa. Jadi Balinya sudah hilang. Termasuk gamelan yang ada di Banyuwangi, gamelannya tidak sama dengan gamelan pada ludruk dan ketoprak. Apa nih? Tidak sama. Oke, baik. Supaya jangan setureng. Gemati ya sedikit ke bawah. Kalau kita melihat perbedaan secara signifikan memang tidak ada, tetapi melihat dari perkembangan pertunjukan, ya, perkembangan dari seni pertunjukan utamanya di daerah Jawa Timur, ludruk dan ketoprak itu belakangan muncul. Awalnya itu adalah Damarulan. Damarulan berubah nama jadi Janger. Janger Banyuwangi. Nah, karena orang dari situ kan bahasa Oseng itu tidak sama dengan bahasa Jawa. Itu diantaranya bahasa Oseng itu khas bahasa orang Banyuwangi. Sehingga orang di di Kediri umpamanya, orang di ini dia menggunakan bahasa Jawa. Sehingga pertunjukannya pun akan ya kayak kita juga sebenarnya. Kita bikin nama genre yang baru seperti itu. Jadi memang asal usul dari Damarulan itu. Karena Damarulan ini salah satu cerita yang tertua setelah Mahabharata, setelah Ramayana. Tapi lebih tua Panji. Cerita Panji dibanding dengan cerita Damarulan. Lebih tua cerita Panji. Tingkat ketuaannya. Sementara Ramayana dan Mahabharata itu kan cerita yang impor. Cerita yang masuk dari wilayah India bagian ini ke wilayah Nusantara. Kalau cerita Damarulan, cerita Panji itu asli Indonesia. Asli Indonesia. Sehingga Damarulannya di Banjar tetap mengacu kepada cerita Damarulan yang ada yang berkembang di Jawa juga. Jadi sama-sama mewarisi. Orang di Jawa mewarisi dengan perubahan nama jadi ludruk atau ketoprak. Sementara kita di Banjar tetap namanya seni pertunjukan Damarulan. Kada berubah. Sama halnya mungkin apakah sama dengan Wayanggong? Beda. Kalau Wayanggong tadi muncul kan sama sebenarnya dari Pakam Mahabharata munculnya Wayanggong. Tapi Wayanggong itu lebih kepada cerita khusus pada Mahabharata. Kalau Damarulan ini bisa tadi dikatakan oleh Harley tidak hanya cerita utama Damarulan. Bisa saja legenda, bisa hikayat yang ada di syair-syair, bisa ceritanya. Dan bisa juga sebenarnya ini cerita kekinian. Bisa sebenarnya dibawakan dalam pertunjukan Damarulan. Nah ini mungkin yang kejelian atau perlu sutradara, penulis naskah
untuk naskah kekinian itu. Apakah menghilangkan pertunjukan Damarulan? Ya tidak. Hanya saja ceritanya bukan cerita Damarulan. Nah itu mungkin Ibu mungkin jelas sudah ya. Terima kasih. Silakan lanjut. Iya, terima kasih atas tanggapannya. Gimana? Ya, ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Nufia Aziza dari SMKN 1 Sungai Tabuk ingin bertanya, bagaimana peran dan fungsi Damarulan dalam cerita dan apa yang membuat Damarulan Banjar menjadi unik dari kesenian lainnya seperti wayang gong ataupun mamanda? Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana peran dan fungsi Damarulan dalam cerita dan apa yang membuat Damarulan Banjar menjadi unik dari kesenian lainnya seperti wayang gong ataupun mamanda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pertunjukan Damarulan ini bukan semata-mata ceritanya Damarulan. Apa yang mau oleh penonton ceritanya Ranggandis atau Panji Semerang. Jadi lain-lain. Karena kita pernah main 6 bulan di Pengambangan. Ceritanya dari malam pertama sampai malam terakhir itu lain-lain. Jadi bukan semata Damarulan. Dan Damarulan ini diselingi oleh tari dan nyanyi. Seumpamanya pateh atau dia di sebuah kerajaan, dia menghibur rajanya, maka ia menyanyi atau dengan lagu itu dinamakan lagu 2. Dan kalau pemimpinnya atau rajanya itu dinamakan dengan terima kasih atau lagu 1. Jadi disitulah duduk keunikan Damarulan. Baiklah, ada paparan lagi. Damarulan jadi unik kah tadi? Ya. Unik lah. Nah, Damarulan jadi unik tuh dengan kesenian lain. Nah, Damarulan itu lengkap. Dramanya ada, lo benyanyinya ada, lucunya ada, narinya ada, musiknya kalau di kesenian lain itu kan musiknya gamelan aja. Kalau di Damarulan musik gamelan ada dengan biola dan terbang. Ada di anu kan dijelaskan tadi, misalnya di Kerajaan Majapahit. Nanti kita sedikit praktek mencukupkan waktu di Kerajaan Majapahit. Ada putrinya sedang sedih. Nah, itu dibawa nyanyi biola. Dan juga tadi kan ada sudah diterangkan Damarulan mencakup bisa ceritanya macam-macam, baik legenda dari Banjar, legenda dari kenegaraan kita, apa yang diminta tadi. Lagu-lagunya diiringi khusus lagu-lagunya. Gamelan tadi musiknya gamelan dicampur ada musik biola. Jadi kada gamelan aja. Mungkin itu ada tambah.
Pertanyaannya ini sebenarnya cukup bagi saya, cukup saya menjadi berpikir. Kira-kira kalau kita melihat uniknya di mana? Setiap orang tidak sama. Jadi kalau kita melihat di Memanda, yang mana uniknya? Melihat di Wayanggung, yang unik yang mana? Akan halnya Demarulan itu yang unik yang mananya? Agak sulit kita. Tapi kalau banding ya, kalau dibanding pertunjukan Demarulan banding dengan pertunjukan Wayanggung, satu aja, jangan dengan Memanda, dengan Wayanggung saja dulu, adalah perbedaan, ya berbeda. Jadi Wayanggung uniknya di mana? Sementara di Demarulan uniknya di mana? Nah itu kadangkala kita memadakan yang unik yang mana. Tetapi sebagai banding bahwa kalau di Wayanggung itu pakamnya nyata dulu, pakam Mahabharata ya Ramayana tok, pakam Ramayana tok di Wayanggung. Kawalah pakam lain yang dibawakan kadakawa, nya selalu menggunakan pakam Ramayana. Nah sementara di Demarulan entah aja hendak Ramayana kawa nya, hendak lambu mangkurat atau cerita rakyat atau legenda hikayat bisa dibawakan di Demarulan. Nah itu kalau kita banding ya. Nah kemudian sepengetahuan saya dan pengalaman saya melihat pertunjukan Demarulan dengan Wayanggung saja dulu lebih unik di Demarulan, lebih komplit maksudnya, lebih komplit daripada Wayanggung. Di Demarulan tadi sebagaimana dijelaskan oleh Harley, di Demarulan itu ada penyanyi dan nyanyiannya bukan nyanyian sinden di Wayanggung. Jadi nyanyian di Demarulan itu memang nyanyian Melayu klasik. Tadi sudah diutarakan bahwa kalaunya orang lagi kasmaran pamannya lah, Simbangan Burung lagunya. Tarabang burung sayang, tarabang burung si kalayangan, kayak apa paman ulun. Kalau orang lagi kasmaran, orang lagi jatuh cinta, berjalan di tengah hutan kah mamanya, teranjah tunggu rabah mati, dipatak orang selesai. Jadi uniknya di situ dia menggunakan lagunya lagu Melayu klasik. Sementara di Wayanggung tidak ada, palingnya menyinden aja di Wayanggung. Kalau di sini kan sinden ada juga sindennya di Demarulan. Jadi lebih kepada hiburannya. Kalau di Wayanggung tuh paling belulucunya siapa yo di Wayanggung, kecuali wayang orang hanya ada nang penakawan nang apa nalagaring apa segala itu. Tapi kalau di Wayanggung kadada, di Wayanggung tuh kadada lulucuannya, nang tukang lulucuan di tampilan tuh kadada. Di Demarulan ada tukang lulucuannya, nang maulah rame. Siapa tuh Jambalon, siapakah ngarannya? Itu paman kundit biasanya tuh. Mana paman kunditnya? Tuh, paman Jainal tuh ya juga tuh, perlu lucu juga di dalam Demarulan. Jadi Demarulan ada lucunya, ada khusus. Nah, berbeda kalau Memanda. Kalau Memanda tuh kan lucunya ya Hadam, Inang, ada di situ. Nah, jadi kalau kita melihat Demarulan ini antara Wayanggung lawan Memanda. Jadi dia lebih komplit di dalamnya. Karena belinya anak belajar lagu lawan paman Harley, penyanyi ya lo. Biolanya ada jatuh kena paman Jainal. Aku tuh daripada aja juga penyanyi tadi daripada
Marami juga. Nah itu kira-kira tadi ading lah. Nah jadi kalau kita mencari nang unik, kada kawa mencari nang unik. Tapi kalau sekedar membanding dengan seni pertunjukan rakyat kita yang ada di Kalsel, kayak itu perbandingannya. Jadi kada salah mun pian belajar karena barangnya sabuting barang bisa. Jangan semuaan, amun semuaan pian jadi pemain kena. Barang sabuting barang, hendak belajar apa? Menarinya kah? Hendak belajar lagunya kah? Lagu Putri kena lawan itu nah, lawan MC itu nah. Beliau tuh. Mas Merah kah lagunya lah? Ha, ya. Itu aja kira-kira. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih atas pemateri menyampaikan jawaban yang luar biasa. Kata beliau ini kesenian yang komplit, sempurna, semuanya mencakup jadi satu. Nah, mudah-mudahan nanti anak-anak bisa hadir pada esok hari kita melihat pentas gambaran aslinya bagaimana yang diceritakan pada hari ini esok akan kita lihatkan atau kita saksikan bersama-sama. Iya Kak, terima kasih. Hari ini tadi kita sudah mendengarkan bersama materinya. Nah sekarang kita akan memasuki acara yaitu praktek langsung bagaimana gerakan-gerakan yang ada di Damarulan. Ulun mintakan dengan hormat Pak Herli. Ya kita bisa bersama-sama ya Pak. Ada cuplikan ya Kak? Cuplikan. Oh ya sebelum praktek langsung kita bisa lihat. Ya, ini ada beberapa pertunjukan dulu yang pernah. Ini waktu penampilan di Milad Kesultanan Banjar. Wang sarikala tiba balalo banyu tanah surya sare ucap budikan tidak dita babuka negara belambangan pula centang kang medal siapa nang turun di Paseban ya aku nang Bangaran Rabu Minak Jingga. Aku adalah Rabu, raja daripada segala raja. Aku yang memerintah kerajaan Belambangan Pura ini. Dan Sebat turun di Paseban, diapit oleh kedua patih yang gagah perkasa, yaitu Patih Angkut Buta dan juga Patih Angkit Buta. Ada ketinggalan di tengah Maliga istana kerajaan, yaitu Adi Masko bernama Suriko, bunga serupa yang cantik jelita. Ayo Adi Mas.
panas biasane Adi Mas. Inggih pun Kang Mas. Adi Mas. Permaisuri kunang muas rupa nang cantik cerita nang langkar penang. Kayak apa kabar ikan Mas? Kabar ulun baik aja Kang Mas. Oke ya. Amun nang kayak itu kabar ikan baik. Aku himu aku senang mendengar. Silakan Adi Mas Kubur. Patih. Kayak apa juga kabar kerajaan kita ini? Masuk ya Pak Erlia, melangsam ya namanya ya, melangsam. Terus putrinya masuk itu dengan tarian tadi. Makanya di Damarulan itu sebelum memasuki lakon mereka menampilkan tarian dulu. Dan untuk para patinya biasanya melangsam. Gimana Pak? Kita coba praktek ya, kita coba praktekkan gerakan-gerakan yang ada di Damarulan. Coba yang pertama satu babak aja yang ada di dalam kerajaan Majapahit. Dalamnya itu ada Patih Lohgender, Dewi Putri Kencana Ungu, Putri Anjasmara, Raden Layang Seta, Raden Layang Gumitir, Raden Minak Kuncar dan Amban Kalikir. Ada yang bisa membantu kami yang mau berkontribusi dengan kita? Dari peserta? Ya, dari peserta berapa orang Pak? 7 orang dari kerajaan Majapahit malah. Ya perwakilan Oke, sekolah. perwakilan sekolah dari. Biar kita langsung terjun praktek. Mungkin dari SMKN 1 Sungai Tabuk. 7 orang yang maju ke depan. Kita langsung Sama-sama, praktek. ya, sama-sama belajar ya. Ya, Kak, ya. sama-sama belajar kita langsung praktek. Silakan ading-ading. Dari SMP silakan. Yang SMP Alas Kerajaan Bandawasa. Majapahit ya. Yang pertama babak pertama dulu aja Kak. Oke. Kerajaan Majapahit ada 7 orang. Ayo, siapa yang Ya, mau? silakan Ayo. 7 orang. Silakan maju ke depan. Perempuan 2, laki-laki. Kenapa? Ayo, lagi. 2. Ya, perempuannya 2. Ya, perempuannya 2. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Lakiannya 5 ya. Adalah lakiannya ada lakiannya. Tuh di belakang lakiannya juga. Ayo nih lakiannya juga. Ayo maju lakiannya maju. Ayo lakiannya beratan maju. Ayo lagi. Ayo. Nah itu
kita mengambil secuplikan atau salah satu dalam cerita ini, cerita perang tanding Raden Damarulan. Ya, ada pesan supaya nyaman. Beberapa orang ini karena kita menceritakan kerajaan Majapahit yang mana terdiri Patih Loh Gender. Patih Loh Gender, Dewi Putri Kencana Ungu itu yaitu ratu di kerajaan Majapahit. Putri Anjasmara sepupu dari Dewi Putri Kencana Ungu. Raden Layang Seta, Layang Gumitir, Raden Minak Kuncar, Watangan dan Buntaran itu anaknya dari Patih Loh Gender. Dan 7 Amban Kalikir. Ini ulun bagilah Patih Loh Gender. Ini Patih Loh Gender sepian. Dewi Putri Kencana Ungu pian, Anjasmara pian, dan Dayang pian. Ingatilah. Dan Raden Layang Seta, Layang Gumitir, Minak Kuncar dan Watangan. Jajarannya adalah gambar. Ayo, dan nih, bantu. Ada jajarannya adalah fotonya. Jadi jajarannya pertama masuk Raden Layang Seta, Layang Gumitir. Mana Raden tadi sebelah sini? Raden Layang Seta, Raden Layang Seta, Layang Gumitir, Watangan dan Buntaran, Patih Loh Gender. Dan Mbah masuk disusul oleh Ratu Kencana Ungu dengan Patih Loh Gender beserta Anjasmara dan Dayang. Kita langsung aja lah. Contohnya lah. Contohnya. Ini contoh pertama masuk nih. Naik panggung. Kita beri orang. Lumiang kelangenan lir banjur tanah Surya Sare ya jadi masuk pertama itu tak masuk hormat lasa anotari tadi lasam namanya lasam pengenal kuntaliasa babuka di negara Majapahit. Siapa nang tampil, siapa nang berada di sini? Ya aku Patih Loh Gender. Nang mana aku kada sorangan berada di sini. Aku bersama Ratu Putri Kencana Ungu lawan anaknya Anjasmara, lawan Raden
anak mas layang seta layang gumitir watangan wan buntaran. Nah, itu perkataan Pateh Logender, tapi ini santai. Lalu masuk untuk putri, contoh putri. Putri memperkenalkan diri dan lasam. Oke, paham? Kita coba lah. Dari sebelah sana masuknya, tampilnya. Sini. Awas, lihat sini. Ya, sebelah sini. Oke. Kadang. Bunta Pateh Logender sini, layang seta sini. Nih. Jadi bagian pian masuk. Iyalah. Ya. Belajar praktek. Tek. Ya, narinya seadanya. Iya. Narinya seadanya. Kita cuplikan aja. Kada perlu bisa. Oke, siap. Ini namanya layang gumitir. Raden layang gumitir. Layang set layang watangan. Buntaran. Kita mencoba secuplikan di Kerajaan Majapahit karena kita melihat waktu setengah hari aja Jumat. Nanti disambung esok setelah pagelaran kita akan ada juga praktek peserta yang mana sudah melihat pagelarannya kayak itu. Wah, ya sip. Ayo. Oke. Ayo. Masuknya layang gumitir dan watangan dan buntaran bertiga. Berdua aja. Iya, jaraknya. Iya. Siapa yang tampil? Siapa yang tampil? Siapa yang di sini?
Raden Watangan. Siapa yang tampil, siapa yang hadir di sini? Aku, Raden Layang Gumintir. Beri tepuk tangan. Ada ketinggalan. Ada ketinggalan. Kakang Mas Ulu. Kada ketinggalan. Kakang Mas Ulu. Layang Kakang. Sama tuin. Kakaknya Layang, Raden Layang Seta. Ulun yang tampil, Raden Layang Seta. Lawan Adimas. Ulun nang tampil, Raden Layang Gumitir. Katinggalan, Ayahanda, Patih Logendar dan Ratu Kencana. Ratu Kencana Ungu. Ratu Kencana Ungu. Liur gadir gagak burung setro. Liur Setrone gagane nama burung. Setro minta lagu setro. Tiba balalo bermanjur tanah sare. Ya Allah, ya
Haram Majapahit. Siapa nang turun? Siapa nang tampil? Ya aku Patih Loh Gender, orang Inang Haram Majapahit. Aku kada sorangan. Aku mengiringi Ratu Kencana Ungu, Wan anak emas Anjasmara, beserta Dayang Kerajaan Majapahit. Ini ke sini. Mundur. Ya. Nah. Patih Loh Gender menanyakan tentang keadaan Ratu Kencana Ungu. Ratu Kencana Ungu, kayak apa keadaan? Kayak apa keadaan pian? Ratu Kencana Ungu, bagaimana keadaan pian? Kayak apa keadaan pian? Ulun pamanaik baik-baik aja. Kemayangan aku mendengar. Kemayangan aku mendengar. Aku ini bilang Layang Seta, anak mas Raden Layang Seta. Anak emas Layang Seta. Hadap. Atur sembah di hadapan Kanjeng Rama. Anak emas, kayak apa kabar? Kabar ulun baik-baik aja. Nang kayak apa keadaan kerajaan? Keadaan kerajaan aman terkendali. Silakan. Silakan di tempat. Anak mas Layang Gumitir, Watangan Buntaran, nang kayak apa keadaan kamu? Baik. Sujud. Layang Gumitir, Watangan Buntaran. Layang Gumitir, Layang Gumatar. Keadaan kamu. Kayak apa keadaan kamu? Nang redana habis nang hubungnya nyonya wangi. Nah, Baik aja. iya habis hubungnya. Keadaan kami baik-baik aja. Kabar keadaan kami baik-baik saja. Berdiri. Jadi di kerajaan Majapahit ini ada permasalahan. Jadi permasalahannya kerajaan Majapahit ini akan didatangi Prabu Minak Jingga. Prabu Minak Jingga akan menghancur leburkan kerajaan Majapahit ini. Kerajaan putri berkeluh kesah karena kerajaan Majapahit dalam masalah. Dalam masalah. Kenapa Muhaikam jadi murung? Kenapa Muhaikam jadi murung? Ada yang hendak ulun padahakan lawan pian. Karena Prabu Minyak Jingga menyampaikan keinginan dan niat hatinya hendak mempersunting ulun
apabila ulun kadahakun, maka kerajaan kita hendak dihancurkan. Nang kaya pajua, janjinya kita ini mati. Aku akan menyuruh Raden Layang Seta menemui Raden Damarulan ke alas Pandawasa. Raden Layang Seta. Ulun inggih Kanjeng Ratu. Ada apa sampian mengiau badan ulun Kanjeng Rama? Ini anak mas, kerajaan kita, ratu kita dalam kemurungan, kerajaan kita dalam permasalahan. Ini anak mas. Nangka ini anak emas. Raja kita, ratu kita kemurungan Dan kerajaan kita dalam masalah. Dan kerajaan kita dalam masalah. Ikam aku tugaskan cari Raden Damarulan di tapal batas alas Bandawasa. Minta tolong ikam lawaninya ke kerajaan Bambalangan menghadapi Prabu Minak Jinggap. Ulun inggih Kanjeng Rama. Wahini jua. Ayo ikam berangkat. Ulun inggih Kanjeng Rama. Jangankan jalan hidup, jalan pejah, jalan mati, ulun jalankan perintah jang sampian Kanjeng Rama. Berdiri, bawai Raden Layang Seta, Layang Gumiter. Ayo kita ke tapal batas mencari Damarulan. Ayo kita ke Raden Damarulan. Layang Gumiter, ayo kita ke Tapang Galas mencari Raden Ke alas Bandawasa mencari Raden Damarulan. Mencari ke alas Bandawasa. ke alas Bandawasa mencari Raden Damarulan. Nah, kala rupanya Raden Layang Sita diperintah oleh Kanjeng Ramanya menuju alas Pandawasa atau hutan belantara mencari Raden Damarulan. Lebih baik Raden Layang Sita menuju alas Pandawasa. Ayo adik. Anak mas. Anak emas. Anak mas putri Kencana Ungu. Anak emas putri kerajaan Ungu. Nung inggih Prabu. Nuhun inggih Prabu. Layang Seta aku sudah tugaskan. Layang Seta aku sudah tugaskan. Menemui Raden Damarulah di alas Betah. Sebaiknya kita masuk ke Mahligai. Istirahat. Sebaiknya kita masuk ke Mahligai. Istirahat.
Dimas out tangan. Ayahanda lawan putri sudah masuk di Kamali. Jadi kita menjaga keamanan kerajaan Majapahit. Ayo kita mau keliling kerajaan Majapahit. Iya, kita beri semangat untuk teman-teman kita yang sudah membantu praktek pada hari ini. Itulah tadi satu babak yang telah dipraktekkan, di mana sebelum masuk dalam cerita, maka setiap lakon-lakon itu menari dulu ya, menari. Dan itu melangsam, habis itu melangsam, memperkenalkan diri. Kemudian itu memanggil kerabat yang di belakang untuk bisa bergabung di dalam satu cerita itu. Mungkin itu ya Pak Herli dari beberapa praktek yang sudah kita lakukan. Silahkan duduk ke tempatnya kembali. Silakan adik-adiknya duduk kembali. Terima kasih kami ucapkan sudah ikut serta berkontribusi dalam acara workshop kita pada hari ini ya Kak. Oke. Tanpa terasa kita berada di penghujung acara, yang mana pada hari ini kita sudah melakukan workshop, mendengarkan narasumber kita, memberikan paparan materi ya Kak. Setelah itu kita melihat langsung bagaimana praktek damarulan, pertunjukan damarulan itu. Ya, tentunya esok pagi kita akan lanjut kembali. Iya, kita akan melihat langsung ya pertunjukannya. Kita saksikan seksama, terus nanti kita praktek lagi untuk lebih mendalami bagaimana itu gerakannya, nyanyi-nyanyiannya, dan kalian lihat saja esok hari bagaimana penampilannya. Iya, kalau hari ini kan masih berpikir bagaimana. Mungkin sudah ada gambar-gambarannya. Iya, karena sudah. Nah, besok kita lah. Yang pastinya kita akan melihat langsung ya pergelaran pertunjukannya. Ya, kami harapkan yang hadir di sini mungkin esok bisa hadir kembali. Wah, jangan dilewatkan kesempatan yang sangat-sangat langka seperti ini. Bawai kekawanan semuanya, sanak keluarga, atau mungkin hari ini bikin SW, bebawaan esok kita melihat pegelaran kesenian Damarulan ini di Gedung Pemuda Gambut. Oke. Karena kalau bukan adik-adik semua yang bisa melestarikan maka akan punah ya Kak ya. Iya. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Ulun selaku MC dan rekan Ulun. Jaini Rashid. Dan mohon maaf apabila selama memandu acara workshop pada hari ini ada kata maupun perlakuan kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Marilah kita tutup bersama-sama acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.